Jokowi Nah, ini guys ya. ikut campur lagi soal IKN. Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi blak-blakan kalau dia udah nggak ikut mantau perkembangan proyek IKN. Jadi gini, setelah Presiden Prabowo ngegas soal efisiensi anggaran lewat instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025, banyak anggaran termasuk IKN yang ditinjau ulang. Saat ditanya soal ini, Jokowi malah santai aja dan nyuruh tanya langsung ke pemerintah. Tanyakan ke pemerintah, itu kan urusan pemerintah, nggak ada hubungannya, kata Jokowi. Bahkan katanya kalau ngobrol sama kepala otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, mereka lebih sering bahas urusan pribadi. Kayak, sehat pak, gimana keluarga? Bukannya malah ngomongin proyek. Sementara itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo sempat bikin heboh karena bilang anggaran IKN diblok. Tapi belakangan dia ralat sendiri. Katanya bukan diblokir, tapi harus diajukan ulang ke DPR RI. Waduh, makin ribet aja nih proyek di IKN. Ya sebenarnya kalau si Jokowi itu sudah gak ada hubungannya dengan IKN, itu benar guys ya, karena dia sudah tidak menjabat sebagai presiden ya. Sekarang presidennya Pak Prabowo. Cuman memang harus ada pertanggungjawaban tentang yang tadinya yaitu tadi proyek IKN dari mangkrak itu kan awalnya dari si Jokowi ini guys ya. Yang berat itu yang meneruskan kayak Pak Presiden Prabowo ini guys. Ininya kayak gitu guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Inilah bahasa Nah, tubuh ini guys tukang ya. ngibul yang sebenarnya. Tukang ngibul katanya. Waduh, ini menarik guys. Anak-anak presiden yang ingin masuk politik dan didorong untuk ikut berpolitik. Pak Jokowi sendiri bagaimana? Anak-anak saya gimana, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis, meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Yang paling kecil kayak Kaisang dia jualan pisang goreng. Kemudian yang gede Gibran itu jualan martabak. Silahkanlah mereka berbisnis sesuai dengan yang mereka senangi, dan saya nggak ingin mendorong, saya sampaikan. Tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu, bagaimana Pak Jokowi? Saya sampaikan enggak. Biarlah anak-anak saya jualan pisang goreng, jualan martabak. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Mohon dukungannya. Ya, Saya senang mulai. Program-program sudah membawa Indonesia ke kebun binatang. Tugas kita sekarang, binatangnya kita gemukkan, melanjutkan dan menyempurnakan, memperluas kebun binatangnya. Bagus sekali, bagus sekali. Ini kurang ajar tuh yang edit guys ya. Ini apa namanya video lamanya Pak Jokowi guys ya. Intinya tidak mengaitkan antara Kaisang sama siapa? Sama Gibran, ini tidak berpolitik guys. Tapi nyatanya sekarang guys ya, semua anak-anaknya berpolitik guys ya. Jadi jejak digital itu memang kejam guys ya. Apa yang dulu kita lakukan tuh masih ada gitu guys ya. Kenyataannya emang kayak gini. Coba sekarang. Ya, kalau bahasa Jawanya tuh kepaidon itu Pak Jokowi guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Jokowi itu hanya alat oligarki. Ini guys ya. Pinjam kekuasaan Jokowi, PIK 2 murni milik Taipan, 9 Naga, Aguan Subianto Kusumo. Inilah sisi gelap PIK 2 yang diklaim proyek strategis negara. Ini menarik guys. Oke, boneka oligarki. Oke, Gibran itu adalah boneka generasi yang akan dipertahankan oligarki. Sudah dipersiapkan. Dipersiapkan sebagai boneka. Sebagai boneka. Jadi kalau kita menganalisis itu, saya bilang jalur kemarin menteri dengan wakil menteri dengan pejabat lain itu ada 5 jalur masuk. Birokrat, profesional, politisi, kemudian jalur oligarki sendiri, kemudian jalur dinasti yang langsung Jokowi, dan jalur juru pemaki-maki. Ini tukang maki aja. Itu yang masuk ya. Ini masuk. Nah, 3 jalur ini jalurnya oligarki Gibran. Jadi yang terjadi sekarang adalah perebutan kekuasaan antara Merdeka Utara dengan Merdeka Selatan. Oke, antara Gibran ya. Gibran yang simbol dari pantai utara Jakarta. Itu adalah pelaksananya di Merdeka Selatan dan Solo. Gibran Jokowi. Jadi komandan Gibran.
Nah, kalau merangkum video tadi guys ya, ternyata Gibran tuh kenapa kok jadi wakil presiden Pak Prabowo? Memang sudah disiapkan guys ya untuk menangani PIK 2 ini guys. Sudah disiapkan mungkin untuk menangani IKN, untuk meneruskan perjuangan bapaknya Pak Jokowi guys ya. Kalau seperti ini semua dipersiapkan ya ngeri guys ya. Jadi tidak bekerja sesuai apa hati nurani nih guys, tapi di kayak wayang guys ya, ada dalangnya kayak gitu intinya guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Tanyakan Nah, ini guys ya. Komentar Jokowi soal kabar anggaran IKN diblokir. kepala otorita, tanyakan ke pemerintah. Realisasi anggaran kayak IKN kayak belum ada. Nanti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres mana sih anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri progresnya. Modal waktu kita Pak. Ada produk jumbo itu apa? Please define jumbo. Ya nanti itu tunggu gini nih satu-satu makanya saya bilang satu-satu dulu anggarannya dibuka kita diskusi lagi nih. Tanyakan ke kepala otorita, tanyakan ke pemerintah. Ya. Masih ada komunikasi dengan Pak Bas sendiri nggak sih Pak terkait soal IKN? Ya, kadang-kadang mengabarkan aja, bukan urusan pekerja. Sehat Pak Bas, keluarga gimana, gitu aja. Ini masalah pribadi aja Pak. Hmm? Personal antara Pak Bas dengan Pak Jokowi. Komunikasinya dengan Pak Basuki. Ya tadi ya gitu-gitu urusan. Ngabar ke. Sempat membahas tentang IKN gitu nggak Pak Bas? Ya itu kan urusan pemerintah. Jangan Atau ditarik-tarik ke itu urusan pemerintah. atau mengabarkan terkait progres IKN Pak Kementerian gitu. Enggak ada hubungannya. Kalau Laporan progres ya ke presiden, ke menteri. Pak. Nah itu guys ya tanggapan Pak Joko Widodo ya tentang IKN ini guys ya. Ya andalannya ya tanya pemerintah gitu guys ya. Suruh menanyakan, dia nggak mau berkomentar guys ya. Karena memang secara hukum atau secara prosedurnya Pak Jokowi ini sudah tidak menjabat sebagai presiden guys ya. Jadi ya suruh menanyakan ke pemerintahannya kayak gitu guys ya. Intinya kayak gitu. Oke, bagaimana menurut kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Jokowi Nah, ini guys ya. Se-Indonesia, ratusan investor IKN ternyata palsu. Guys, proyek IKN yang jadi warisannya Jokowi terancam mangkrak karena anggaran negara yang terbatas. Bahkan, akhirnya muncul isu juga kalau bisa jadi ungkapan Jokowi ada ratusan investor yang masuk itu cuma tipu-tipu aja biar rakyat senang. Soalnya guys, kalau emang beneran ada ratusan investor yang masuk, nggak mungkin proyek IKN bakal dihentikan. Karena itu akan rugiin banyak pihak. Apalagi, kemarin rame banget statement Aguan, salah satu investor IKN yang diminta Jokowi buat investasi demi jaga martabatnya sebagai presiden. Menurut kalian, emang Jokowi beneran tipu-tipu ya guys tentang investor yang masuk? Apa ini cuma buat jatuhin Jokowi aja? Nah ini guys ya, bagaimana sudut pandang kalian guys tentang IKN ini guys ya. Ini apa yang dikatakan video tadi itu intinya ya Pak Jokowi itu tipu-tipu guys ya. Jadi ada investor banyak yang datang atau yang masuk ya kan. Tapi kenyataannya sekarang mangkrak guys ya, tidak berlanjut. Itu kemarin pas jadi presiden itu kan Pak Jokowi pernah ngomong kalau banyak investor yang masuk. Tapi kenyataan setelah Jokowi lengser, tapi IKN ini mangkrak guys ya. Oke, sudut pandang kalian yang mana guys ya? Itu benar Pak Jokowi tipu-tipu atau gimana guys ya? Bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Yang lanjutkan lagi, kenapa Nah, ini guys ya. Inilah alasan Rocky tidak pernah percaya Jokowi. Rocky bongkar Jokowi hobi bohong dan di backup oligarki. Waduh, ini ngeri guys ya. Mulai dari soal mobil SMK itu. Ngapain? Lu tahu satu peristiwa yang dia udah bohong, lu masih terima lagi bohong lebih gede kan? Soal IKN coba. Sebelum soal SMK itu ada soal pemindahan waktu Pak Jokowi masih wali kota yang terus-menerus didampingi oleh Andrinov. Pemindahan pasar itu.
Saya cerita lagi nih anjing ngoceh-ngoceh sini. Atau saya kasih kuliah di UNS 11 Maret. Saya lagi kasih kuliah, tiba-tiba masuk notes kecil. Bung, pakai bung. Setelah kasih kuliah kita mau ngobrol ya. Itu Jokowi masih wali kota loh itu. Oke. Saya kasih kuliah, saya tanya mana yang mau ngomong. Mau bicara apa? Metodologi, teori. Bukan, kami bukan dosen. Saya pikir dosen. Ternyata beberapa pemuda itu diutus oleh seseorang, saya lupa namanya, yang adalah tokoh PKI, ketua pemuda rakyat pada waktu itu, anggota komite sentral PKI, masih hidup waktu itu, namanya apa namanya? Makanya tahu ya? Rewang. Nah, ini gua cerita soal Rewang nih. Rewang masih hidup waktu itu, dia mau ketemu saya. Tiba-tiba dia sakit, dia utus anak buahnya, muridnya itu. Jadi kenapa begini Pak Rewang mau cerita? Ini Bang Rocky, jangan pernah percaya pada Jokowi. Iya ya. Dia masih hidup waktu itu, kemudian beberapa bulan dia meninggal tuh Pak Rewang. Karena saya ini pemimpin rakyat. Saya tahu watak rakyat, bahkan rakyat Solo. Rewang yang adalah pemimpin rakyat, bahkan mengatakan Jokowi itu pembohong. Dia bukan rakyat. Kenapa? Jokowi pastikan bahwa pasar itu akan pindah. Dibuat sedemikian rupa, diskusi 1 bulan penuh di depan rumahnya dia itu. Ada hal sebetulnya, selama dia berdiskusi, oligarki Solo itu udah lakukan namanya ya under table transaction uang yang dia pindah. Jadi udah disogok dulu, Jokowi bilang bikin panjang ya diskusinya. Kira-kira begitu. Cerita 1 bulan kan pers semua Jokowi nego segala macam itu. Iya, pastikan tidak akan ada lubang bolong di Solo. Malam ini lubang, besok pasti tutup. Itu bukan APBD, dia tinggal telepon satu oligarki di situ, tutup, selesai. Jadi Anda dari awal, ya kalau saya kira dari awal mungkin Anda, saya tahu dari awal itu. Jadi sekuensi pengetahuan saya tentang kebohongan Jokowi itu, begitu IKN dibuat, saya ngakak-ngakak, ini kasih nipu. Tetapi begitulah, disirap kita untuk memuliakan seorang yang memang, ini Jokowi, dia tidak tahu bahwa selama 10 tahun, banyak orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Karena nggak ada yang memberitahu bahwa dia tidak tahu. He is riding the tidal wave of stupidity. Your stupidity. Itu yang terjadi. Nah, itu guys ya. Jadi ada salah satu tim PKI dulu guys ya, yang namanya Rewang itu ngomong sama si Rocky Gerung, jangan percaya sama Jokowi. Karena itu, hidupnya Jokowi itu penuh dengan kebohongan guys ya, kemunafikan. Intinya kayak gitu di video tadi guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah, ini guys ya. Terungkap, ketua salah satu partai diduga jadi pihak yang ingin pisahkan hubungan Jokowi dan Prabowo. Siapa orangnya? Oke, kita simak guys ya. Apa yang disampaikan Mas Toto itu betul sekali ya. Kita tidak alergi dengan kritik. Tapi kan kita tahu politik itu kan seperti apa ya. Ruang yang segitu-gitu aja. Nggak kemana-mana. Dan kita bisa mengidentifikasi ini arah politiknya apa. Kan kita punya analisa tersendiri. Gitu. Jadi kita nggak terlalu susah mengidentifikasi arah politiknya, sikap politiknya. Kan kita bukan ABG, kita tahu semua arah muara politiknya kemana. Jadi menurut saya ya betul apa yang disampaikan Toto, jangan alergi, jangan seakan-akan kritik itu dianggap bermusuhan, betul. Tapi yang kita harus tahu selama ini yang selalu mengorkestrasi permusuhan itu siapa, gitu loh. Kan kita tahu siapa yang selalu menenteng kebencian dan dendam yang nggak pernah tuntas, diteng-teng tuh dendam-dendam terus. Nah Prabowo karakternya bukan pendendam. Siapa sih gitu Mas Noel yang Anda Prabowo, maksud itu? Partai kah, individu kah, atau bagaimana? Ketua umum partai, udah nggak usah ribet-ribet. Ketua umum partai yang ketuanya itu aja terus. Oke. Dendam terus bawahnya, dendam, benci, yang selalu paling presiden lah pokoknya. Saya ini loh. Siapa tuh guys, kalau menurut kalian guys ya, ketua umum partai siapa nih guys ya, yang nggak pernah ganti ketuanya. Kalau ngomong menyek-menyek dan selalu dendam, ayo. Siapa guys kalau menurut kalian guys ya, itu partai apa guys ya? Apa yang partainya moncong putih itu guys ya? Kalau jadi saya tuh kan itu jadi apa kayak gitulah. Oke. Jadi jadi Anda mencoba mengatakan bahwa ini yang mencoba menciptakan narasi Prabowo dan Jokowi pisah itu adalah barisan yang tadi Anda sebut, barisan pengikutnya atau bagaimana?
Saya pertanggungjawabkan di pernyataan saya. Oke. Itu saya pertanggungjawabkan. Saya nggak pernah mundur dari apa yang menjadi keyakinan sikap politik saya. Saya dilahirkan bukan untuk menjadi pecundang terhadap sikap politik saya. Makanya misalnya ditanya inisialnya ya Toto itu, tapi bukan Toto teman saya. Toto yang Bukan Toto kemarin yang gabung bilang di ada sini ya. bukti-bukti itu. Oke, tapi ada Yang bilang-bilang kejadian. Prabowo tolol apa sebagainya itu Rocky Gerung teman saya. Itu yang terganggu dengan efisiensi Anggaran. pemotongan anggaran, efisiensi anggaran di kementerian itu kan para pengusaha-pengusaha yang sudah bayar dirjen-dirjen, ternyata pas Prabowo masuk dipangkas, program-program udah nggak ada lagi, pusing kan, mereka udah bayar miliaran, ternyata nggak ada kerjaannya, yang kita tahu semua. Oke, Mas Noel, ini menarik tadi ada yang disampaikan sama Mas Toto nih. Jadi oke, memang betul ada pihak yang mencoba terus membangun narasi-narasi yang ingin mencoba memisahkan itu, tapi ada juga loh tokoh-tokoh yang menarasikan, mengingatkan begitu sebagai reminder. Nah, saya ingin fokus yang pertama nih. Tadi yang disampaikan Mas Toto memang ada yang mencoba untuk memisahkan atau memecah belah ataupun apapun lah istilahnya. Pertanyaan saya gini, Pak Jokowi sama Pak Prabowo terganggu tidak? Sampai ada apa ya, sempat ada clash gak gara-gara narasi yang tadi kita udah singgung bareng-bareng tuh? Halo, Mas Noel? Mas Noel. Ya, Mas Noel. Pak Prabowo sama Pak Jokowi sampai terganggu tidak dengan adanya isu? Pak Prabowo sama Pak Jokowi sampai terganggu tidak dengan isu-isu ini seakan-akan dipisahkan, ingin dipisahkan dengan berbagai narasi? Terganggu tidak hubungan keduanya itu? Enggak, sama sekali tidak. Bahkan makin mesra. Karena dia bicara tentang ke depan, bukan ke belakang. Jadi menurut dia itu sampah, kerikil-kerikil sampah. Yang nggak mesti harus direspon. Walaupun sedikit mengesalkan ya. Buang energi dikit, iya. Gitu, tapi dia asal bodoh tuh Pak Prabowo. Karena dia orientasinya bicara tentang masa depan bangsa ini. Apalagi Pak Jokowi ya. Pak Jokowi, saya sudah terbiasa dihina, dihianatin, diapain. Pak Prabowo juga sama. Saya dihianatin, difitnah, diapain, segala-galanya udah. Gitu, ditolol-tololin, bahkan nolol-nololin dia tuh ya sering dikasih duit. Nah itu guys ya. Ya jadi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo kalau menurut tadi itu video tadi itu masih makin mesra saja guys ya hubungannya. Ya keduanya tuh biasa difitnah ya, dicaci maki ya. Jadi udah terbiasa hal seperti itu. Intinya kayak gitu guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Petunjuk dari Jokowi, Nah ini guys ya. kasus impor gula Tong Limbong. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong. Ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blinding. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Nah itu guys ya. Jadi orang-orang yang berhasil memisahkan dirinya sama Jokowi itu orang-orang tadi guys, seperti Tom Lembong ya, terus Said Didu, terus yang lainnya itu sudah berhasil memisahkan diri dengan Jokowi guys ya. Itu semuanya ya berbalik arah sekarang menghina dan mencaci maki si Jokowi. Kayak gitu intinya kayak guys ya. Oke, bagaimana menurut kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Akhirnya nah, ini guys Pak ya. Jokowi kasih sinyal lampu kuning, satu langkah lagi partai baru akan segera di launching. Teman-teman, kita kembali bahas tentang persoalan Pak Jokowi karena ini menurut saya satu sinyal yang sudah maju ya, ada progres dari statement beliau yang mengatakan tentang partai perseorangan. Hari ini ketika saya menonton diskusinya Pak Jokowi dengan Najwa Shihab di kediaman beliau di Solo, ini ada sesuatu ya, jelas mengungkapkan bahwa apa yang dinanti-nantikan oleh kebanyakan mereka
yang berada di belakang Pak Jokowi itu segera terrealisasi. Teka-teki politik tentang apakah Pak Jokowi akan pensiun atau kembali aktif dan memimpin sebuah batra partai itu akan segera dinyatakan. Dan itu terungkap. Saya yakin ini undangan, di balik undangan Pak Jokowi kepada Najwa Shihab, ini punya satu cerita khusus ya, yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi kepada publik. Karena bagaimanapun juga Najwa Shihab adalah seorang jurnalis yang sangat populer dan punya masa yang cukup banyak, sehingga ini akan memudahkan Jokowi dalam melakukan sosialisasi. Jadi undangan yang disampaikan kepada Najwa Shihab ini sebenarnya menurut saya bukan hanya ingin memberikan konfirmasi terkait dengan hal-hal yang menjadi informasi-informasi yang bias, tetapi menurut saya ujung dari percakapan Pak Jokowi dan juga Najwa Shihab itu berintikan sebuah penyampaian khusus yang mulai terang benderang bahwa Pak Jokowi akan segera menakodai sebuah partai politik yang khas ya. Nah, sebelum kita bicara tentang hal itu, ada bincang-bincang yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Najwa Shihab soal berbagai macam pertanyaan tentang persoalan suara-suara yang ingin mengadili Pak Jokowi, yang dijawab dengan sederhana dengan mengatakan bahwa ya itu adalah ekspresi mungkin karena kekecewaan kalah dalam konteks kontestasi presiden, yang belum move on, atau hal-hal yang lain. Nah, tentu terbuka banyak kemungkinan. Bergeser kepada persoalan-persoalan yang lain, yaitu khususnya bicara tentang IKN ya, yang ditanyakan apakah mangkrak dan seterusnya. Pak Jokowi kemudian memberikan jawaban yang menarik ya, artinya gagasan di balik itu semua harus di underline, digarisbawahi, di stretching, bahwa gagasan pemindahan ibu kota negara itu bukan idenya beliau, tetapi idenya Presiden pertama ya, Soekarno, yang juga merupakan ayah dari Ibu Megawati, kakek dari Mbak Puan ya, dan beliau sebagai presiden yang kemudian merealisasikannya dan dengan mengundang-undangkan. Jadi IKN itu sudah ada undang-undangnya dan didukung menurut Pak Jokowi adalah 93% parlemen. Itu berarti sesuatu yang bukan lagi datang dari Pak Jokowi, tetapi dari keinginan bersama rakyat Indonesia yang berharap bahwa ada distribusi kesejahteraan, distribusi ekonomi yang menurut Pak Jokowi tidak boleh terjadi pada Pulau Jawa saja dengan 58% ya ekonomi berpusat pada Jawa. Itu berarti daya dukung Jawa tidak akan mampu mengcover ke Indonesia di masa yang akan datang. Karena itu perlu kebijakan yang meluaskan tentang distribusi kesejahteraan itu khususnya ke daerah Indonesia Timur. Nah itu guys ya. Jadi Pak Jokowi itu akan membuat atau membentuk partai baru ini guys ya, yang akan dinahkodai Pak Jokowi itu sendiri. Kalau memang itu benar, waduh, ini ngeri sekali guys ya. Jadi dia lengser dari presiden atau sudah nggak jadi presiden, dia menciptakan partai baru. Kalau menurut video tadi guys ya, itu partainya apa? Jadi penasaran guys ya. Yang menarik di situ kalau kita bicara tentang IKN itu ya, jadi berbicara tentang pendanaannya juga masih bergulir dan harapannya 10 tahun atau 15 tahun bisa rampung ya. Kalau bicara tentang perencanaan ibu kota negara itu bukan hanya waktu yang sangat singkat, tetapi Pak Prabowo pernah mengatakan kalau bisa lebih cepat kenapa tidak harus lambat-lambat ya, seperti itu ya. Bisa jadi 2028 pemindahan ibu kota rampung dan Presiden Prabowo berkantor di IKN dan kemudian terjadi persoalan akselerasi pembangunan di IKN. Kembali kepada persoalan cerita terkait dengan lampu kuning, bukan peringatan untuk stop, tapi lampu kuning yang segera akan berpindah kepada lampu hijau, di mana ketika dalam sesi tanya jawab bersama dengan Najwa Shihab yang diundang secara khusus untuk membunyikan ya rancangan atau rencana Pak Jokowi terkait dengan partai perseorangan, karena dulu Pak Jokowi mengunci kata partai perseorangan saja sampai di situ, tetapi hari ini ya dalam diskusi dengan Najwa Shihab ya beberapa waktu yang lalu itu sudah membuka kunci itu dan kemudian memberikan sinyal ya sedang dipersiapkan ya, dan kabarnya akan menjadi partai yang
TBK, ya, bukan perseorangan lagi, tapi TBK artinya terbuka. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah isu yang akan kemudian menggelinding begitu hebatnya, dan pada titik tertentu, momentum tertentu, Pak Jokowi menindis buttonnya atau tombolnya, mengatakan peluncuran ya partai baru di Indonesia yang juga akan menjadi salah satu partai yang tentu tidak bisa dikatakan partai gurem, tetapi karena dipimpin oleh seorang yang pernah memimpin Indonesia selama 10 tahun dan hari ini masih nampak ya arak-arakan, iring-iringan orang-orang yang kemudian datang ke rumah Pak Jokowi. Itu berarti sinyal-sinyal ini semakin kuat, dan saya yakin ya, aku yakin di tahun ini, kalau tidak paling lambat di tahun 2026, partai ini akan mengibarkan benderanya sendiri ya, jauh dari hiruk-pikuk partai banteng, jauh dari hiruk-pikuk anggapan-anggapan orang bahwa Jokowi akan merebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang saya yakin ya bahwa itu tidak akan Memang politik itu kejam guys ya. Sampai partai itu kan berebutan tentang ya kemenangannya sendiri. Ini intinya kayak gini guys ya. Pak Jokowi dikeluarkan dari PDIP, dia akan membuat atau membentuk partai baru ini guys ya. Mungkin yang akan merebut masanya PDIP ke partainya Pak Jokowi, mungkin kayak gitu guys ya. Ini ngeri nih guys ya, memang kejam politik itu guys ya. terjadi karena bagi publik Pak Jokowi adalah lebih dari sengkot Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam hal-hal tertentu ya, tentu dalam konteks kepemimpinan yang terlihat mampu ya menegaskan teori kepemimpinan bahwa ketika seseorang sudah tidak menjabat tetapi pengikutnya masih seabrek, itu menunjukkan tentang jati diri kepemimpinan yang sejati. Nah, tentu teman-teman juga silakan menimbang untuk apakah bergabung dengan partai yang akan dibangun Pak Jokowi atau tetap di partai masing-masing. Ya, everything will be okay ya, semuanya oke karena demokrasi ini. Maksud kehadiran Pak Jokowi tentu ingin menghadirkan, mengumpulkan mereka-mereka yang satu frekuensi dengan beliau, dan tentu mengawal NKRI ini, mengawal Indonesia dengan pendekatan-pendekatan yang selama ini dinilai oleh beliau cukup berhasil ya, memberikan dampak positif bagi pembangunan indeks manusia yang dikatakan oleh salah seorang calon ya yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden Nigeria, yang berkunjung juga ke rumah Pak Jokowi, Pak Peter, yang kemudian mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang perlu menjadi sumber pembelajaran bagi kepemimpinan sebuah politik atau sebuah negara, karena berhasil membawa Indonesia dari indeks prestasi, indeks pembangunan manusia yang di bawah, dan kemudian berakhir atau finish pada indeks pembangunan manusia yang tinggi. Nah, ini akan menarik, nama partai apa yang akan dibuat, apakah Partai Nusantara atau apapun. Kita tunggu permenungan beliau dan deklarasi yang akan disampaikan secepat-cepatnya dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah itu guys ya, kita tunggu partai yang akan dilaunchingkan oleh Presiden ketujuh kita ya, Joko Widodo ya. Apa itu? Mungkin partai apa ya guys, Nusantara atau gimana guys ya. Kita tunggu saja partainya partai apa. Pasti pengikutnya ya semua bos-bos besar guys ya, intinya kayak gitu. Oke, bagaimana menurut kalian, bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys.